Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Irma. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Irma apa kabar? Baik. Nama kita sama ya, cuma Iya. beda I dan I. Baik, Bu Irma, hari ini Bu Irma ingin membicarakan topik apa bersama saya? Oh ya, saya ingin membicarakan tentang dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini atau minggu ini. Kelas saya tentunya berbicara atau menerangkan materi tentang rekonteks. Oh baik, rekonteks ya Bu Iya, ya? rekonteks. Rekonteks itu tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Oke, karena rekonteks itu lampau ya Bu Irma, jadi di sini saya ingin menekankan anak-anak untuk supaya mereka itu lebih paham tentang penggunaan tensesnya. Tenses yang digunakan dalam rekonteks adalah past tense, di mana past tense itu memiliki dua rumus. Ya, jadi dia bisa menggunakan to be, dia bisa menggunakan verb to, kan berbeda ya dengan present ya. Kalau present dia menggunakan verb 1, tetapi kalau past dia mengacu dengan verb 2, yang mana mereka harus lebih penguasaan vocabulary-nya lebih banyak lagi di verb 2. Iya, baik. Wah, lengkap sekali ya Bu Irma. Baik, kemudian Bu Irma dalam hal pembelajaran di kelas itu karakteristik murid Bu Irma itu di kelas dalam pembelajaran rekonteks itu keadaannya seperti apa? Apakah ada yang mungkin Bu Irma ingin siasati dengan strategi tertentu? Oh gitu. Untuk karakteristik peserta didiknya tersendiri untuk pembelajaran saya ya tentunya mereka aktif sebenarnya, aktif, cuman memang ada sedikit keraguan atau malu-malu untuk berbicara bahasa Inggris karena kan bahasa Inggris adalah second language ya Bu Irma ya, dimana memang anak-anak kita tentunya malu untuk menyampaikan atau berbicara dalam bahasa Inggris, mulai dari pelafalannya, mungkin mereka agak sedikit ragu-ragu benar atau enggak ya gitu. Terus ada yang memang sudah bisa karena mereka sebelumnya sudah les, jadi mereka bisa dengan pelafalan pengucapannya. Tetapi ada juga yang memang takut untuk memulai dalam berbicara bahasa Inggris. Dulunya untuk membaca saja mereka kadang sedikit ragu-ragu. Kadang biasanya untuk berbicara seperti biasa ini kita berbicara dengan anak itu anak suaranya akan lebih lantang. Tetapi ketika mereka untuk membaca bahasa Inggris catatan atau materi tentang bahasa Inggris di dalam buku mereka sedikit ragu-ragu, oh ini bener gak ya, jadi suaranya agak volumenya agak sedikit pelan gitu, Agak kurang percaya diri ya Bu ya? Benar, percaya dirinya sangat kurang. Setelah saya mendengar dari Bu Irma terkait karakteristik, kalau bisa disimpulkan bahwa mereka itu masih belum muncul rasa kepercayaan dirinya ya Bu ya? Baik, kalau Ibu skalakan kemampuan bahasa Inggris murid Ibu dari 1 sampai 10, kira-kira mereka ada di level mana Bu? Di level 8. Oh, di level 8. Iya, kenapa di level 8? Karena memang anak kita ya seperti itu tadi, karena banyak yang sedikit sebenarnya bisa, tetapi mereka kurang percaya diri untuk lebih harus speak up gitu. Jadi mereka lebih memendam aja, takut salah nih, takutnya diketawain kan sama temennya atau seperti apa, sehingga saya harus menggali itu lebih dalam lagi. Sebenarnya enak berpotensi, tetapi memang kurang percaya dirinya aja, kurang pede aja dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya gitu. Baik, jadi ini masalah kepercayaan diri ya Bu? Iya benar. Nah, setelah Ibu mengetahui bahwa mereka itu masih belum memiliki rasa kepercayaan diri atau kurang ya Bu ya, bukan belum ya Bu ya, kurang memiliki kepercayaan diri untuk melafalkan percakapan bahasa Inggris. Nah, strategi Ibu sendiri apa untuk solusinya? Solusinya ketika pembelajaran saya berlangsung, kita akan mengajukan sebuah pertanyaan dari saya pribadi untuk anak-anak. Nah, sehingga mereka kadang bisa secara spontan menjawab, bisa juga melihat buku atau textbooks ya, di mana mereka membaca. Ketika mereka membaca volumenya kecil, saya akan menyuruh mereka untuk lebih keras lagi membacanya supaya percaya dirinya mereka makin menggelegar. Nah, di situ saya akan memberikan poin-poin tertentu untuk mereka. Jadi dengan gift mereka mendapatkan poin sehingga mereka percaya dirinya muncul. Utama saya adalah mendapatkan poin, di mana
ketika kita mendapatkan poin, kepercayaan diri mereka akan sangat antusias untuk mendapatkan poin tersebut, sehingga suara mereka lebih menggelegar lagi. Iya, berarti Ibu melakukan motivasi Motivasi, ya? betul. Motivasi tadi berupa poin, sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, luar biasa Bu Erma. Kira-kira Bu Erma akan berkolaborasi dengan siapa? Apakah dengan guru bahasa Inggris lainnya, MGMP di sekolahnya, atau seperti apa? Ya, untuk kolaborasi tentunya paling penting adalah MGMP kita ya, MGMP di sekolah ini untuk lingkup kecilnya. Lingkup besarnya kita MGMP DKI, di mana sekolah-sekolah lain mungkin akan lebih banyak strategi-strategi baru nih yang belum kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja sama atau kita bisa saling sharing. Apa sih strategi yang digunakan ketika sekolah lain memiliki karakteristik anak seperti ini, sangat tidak percaya diri, sekolah kita seperti ini, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Gitu. Baik. Kira-kira dalam hal ini tadi ya Bu, kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan dari sisi Ibu? Saya ingin mengembangkan di dalam penguasaan kelasnya biar di mana yang saya harapkan adalah siswa tersebut bisa menjadi lebih aktif ya dalam pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Inggris ya Birma ya. Karena menurut mereka bahasa Inggris adalah bahasa asing ya, yang mana memang kepercayaan diri mereka untuk berbicara kepada kita aja sebagai guru agak ragu-ragu atau tidak percaya diri. Makanya saya ingin siswa tersebut bisa lebih percaya diri dengan penguasaan kelas yang sangat responsif, sangat aktif, sehingga mereka bisa dengan nyaman berada di kelas. Mereka bisa tektokan antara guru dan siswanya bisa lebih enak gitu. Baik, berarti Bu Erma ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Agar motivasi betul, yang tidak tegang-tegang banget ya Bu Irma ya. Lalu rencana tindak lanjut Bu, strategi Ibu nih untuk mengembangkan tadi, meningkatkan penguasaan kelas yang pembelajaran menyenangkan itu seperti apa? Oke, saya akan biasanya kalau saya ingin mengembangkan anak supaya aktif nih, kita biasanya ada sesi tanya jawab atau sesi presentasi di mana mereka melakukan praktik, sehingga dari siswa untuk siswa, di mana siswa tersebut mempresentasikan apa yang mereka cerna, apa yang mereka olah dari tugas mereka presentasikan kepada temannya, sehingga temannya akan lebih aktif atau responsif untuk bertanya. Keingintahuan mereka sebenarnya banyak di rumah. Apapun akan mereka tanyakan. Mungkin di luar topik kadang melenceng, itu suka banyak yang ditanyakan oleh siswa kepada temannya ya, yang entah mereka berbentuk gurauan, entah mereka memang ingin mengerjain temannya agar temannya tetap ada di depan kelas supaya makin deg-degan kan. Nah, itu menurut saya hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, di mana untuk mengomong atau untuk berbicara dengan audiens itu tuh lebih tertata, lebih menyenangkan, lebih aktif, lebih responsif, lebih apa yang mereka ucapkan supaya si pendengar atau si yang audiensnya itu lebih percaya kalau ternyata benar ya, ternyata seperti ini ya gitu. Jadi dengan praktik seperti itu, kecil-kecil seperti itu, bisa meningkatkan sedikit kepercayaan diri yang mereka itu lebih bagus, lebih good lah ya. Baik, luar biasa Bu Erma. Berarti dengan cara membiarkan murid lebih aktif ya Bu ya. Iya. Mereka lebih aktif, berbicara, conversation, dan ketika itu mereka sudah aktif, mereka nyaman, kepercayaan diri mereka pun meningkat. Betul. Otomatis penguasaan kelas Bu Erma lebih bagus lagi. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Kemudian kira-kira rencana Ibu ini akan dilaksanakan kapan ya? Oke, untuk sebenarnya dalam pembelajaran saya itu membutuhkan waktu 3-4 kali pertemuan untuk satu materi ya Bu Irna, karena di mana memang kita lihat juga dengan peserta didiknya, apakah peserta didik itu dapat memahami pembelajaran kita atau tidak. Jadi satu hari biasanya saya kan hanya dapat 2 jam mata pelajaran, kadang 3 jam beruntun ya. Kalau 2 jam mata pelajaran, saya biasanya itu hanya menerangkan materi. Full materi harus saya terangkan sampai mereka benar-benar paham.
apa sih materi yang didapat. Nah baru minggu depannya setelah kita berbicara tentang materi, minggu depannya kita akan membahas penugasan yang mana itu biasanya disebut dengan post test ya Bu Irma ya. Ketika kita menjelaskan, kita sudah menerangkan arah paham, kita melakukan assignment atau penugasan itu post test kita gitu. Jadi mereka apa sih yang mereka dapat minggu lalu, pembelajaran minggu lalu tentang rekonteks gitu. Luar biasa. Berarti Bu Irma rencananya sudah sangat matang ya? Oh iya, karena kita menyusun admin ya. Nah, baik, baiklah Bu Irma, tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci rencananya, tindak lanjutnya, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol topik ini? Perasaan kita berdua ya, perasaan saya berdua. Sebenarnya saya deg-degan ya Bu Irma, kenapa? Karena saya orangnya kalau misalkan sedang melakukan pembelajaran untuk diri saya sendiri atau untuk anak-anak, saya harus prepare dulu sebelumnya karena takut salah ngomong, apa yang kita sampaikan kepada orang lain takutnya salah gitu. Jadi saya sedikit deg-degan hari ini, tetapi ketika Bu Irma menyampaikan sedikit saran untuk saya, lebih agak sedikit longgar nih. Kita seperti nyaman aja ya. Jadi kita membantu satu sama lain. Betul, saling sharing aja Bu Irma ya. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Bu Irma sudah berbagi, mau ngobrol di sini bersama saya. Kalau Ibu izinkan, boleh saya ikut ke kelas ya Bu untuk boleh dong. Boleh, kita langsung ke kelas aja untuk pembelajarannya ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning. Happy today? Thank you. And very well, thank you. Okay, before we start study, I want to absent you. Okay? Present. Okay. Alika, Amelia, please Rasya to pray together. Before we start, let's pray together. Kelas, sebelumnya kita belajar tentang about analytical exposition. So, apakah kalian masih ingat apa itu analytical exposition? Raise hand please. Analytical exposition. What is analytical exposition? Maybe you can read your book or you can using your mind about what is analytical exposition. Okay, Rasya please. Analytical exposition is one of argumentative text which present some supporting idea on why certain writer opinions is important. Okay, good. Analytical exposition is about idea atau ide si penulisnya, ya. Ide si penulis agar si pembaca dapat apa sih yang penulis pikirkan untuk suatu hal atau sebuah gambarannya. Oke, dapat dipahami? Any questions, class? No. Okay, today we start to learn about recount text. Recount text. So what do you know? What is recount text? Ada yang tahu apa itu recount text? Yes. Recount text is a type of text that tells past events or experience in chronological order or something that happens in the text. Okay, good. So recount text, the keyword is past. Kita berhubungan dengan past. Apa artinya past dalam bahasa Indonesia? Masa lalu atau masa lampau. Oke, good. Karena kita berkaitan dengan masa lalu atau masa lampau, so kita menggunakan tenses apa? Past tense. Oke, good. Past tense. Ada yang tahu formula about past tense? Ada yang tahu? Raise your hand please. Atau rumus dari past tense apa aja? Kita ada dua rumus. Kita menggunakan dua rumus. Yang pertama,
Raise your hand please. Raise your hand please. Ini tugas hari ini adalah kita membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Untuk nanti kita presentasikan di depan apa itu tentang konteks, apa itu di dalam past dan present, perbedaan differences of present and past. Ya, jadi Mam akan membagikan kalian 2 kelompok, tetap di meja kalian yang satu kelompok 3 orang, kamu boleh maju ke depan nanti dengan temannya join mengerjakan assignment tentang present and past. Differences of present and past, kita membuat yang namanya mind mapping. Oke, misalkan di sini ada present tense atau simple present. Di sini ada yang namanya past tense. Kita terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kita rumuskan atau formulanya. Kita bagi menjadi formulanya. Misalkan formula dari simple present adalah subject plus verb 1 plus object. Kalau formula dari past tense adalah subject plus verb 2 plus object. Oke. Ini adalah formulanya. Kita sudah membagi formulanya, dibagi lagi menjadi tujuannya atau purpose-nya dan lain sebagainya. Oke? Dapat dipahami? Sudah selesai? Kita lanjut? Oke, let's go Rizky. Wait, your soulmate, come! Your partner! Oke. Untuk contoh dari kelompoknya si Rizky adalah yang pertama I was busy. Ada yang bisa baca tulisannya? I was busy. Busy atau busi? Busi atau busy? Busy atau busi? Siapa yang milih busi? Ada yang milih busy? Oke, yang benar adalah pelafalannya atau pronunciation-nya adalah busy, bukan busi ya. Walaupun kita orang Indonesia, tetapi ini bukan dibaca busi. Oke, kalau busi itu untuk motor, kalau busy itu kita sibuk. Paham ya? Oke, dalam pelafalan bahasa Inggris kita menyebutnya dengan busy, not busi. Oke, paham? Untuk pelajaran selanjutnya karena jamnya sudah habis, untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita masih membahas tentang recount text. Apa itu recount text? Tentang definisi tentang recount text. Karena hari ini kita baru membahas tentang rumus dari penggunaan recount text. Atau kita masih menggunakan tense apa sih yang digunakan dalam recount text? Yaitu past, ya kan? Nah, minggu depan kita membahas tentang definition, tentang the purpose atau tujuan, tentang kaidah kebahasaan atau generic of structure, atau linguistic of the chapter, and jenis-jenisnya the type of recount text, ya. Masih banyak lagi yang harus kita bahas tentang recount text. So, hari ini kita akhiri pembelajarannya. Silakan Tasya dipimpin doanya. Let's pray together. Finish. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu Irma di sini ada kamu ya Bu Tri sebagai observer ya Bu Tri. Baik, Bu Irma kemarin alhamdulillah ya saya sudah masuk di kelas Bu Irma
Iya, betul. Ya, sudah diizinkan untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Hari ini saya ingin sedikit ada wawancara ya Bu terkait hasil saya observasi kemarin. Mungkin langsung saja ya Bu Erma. Ya, silakan Bu. Gimana hari ini Bu? Baik, Baik luar ya Bu. biasa. Baik Ibu, setelah kemarin melaksanakan pembelajaran ya, saya observasi kelas. Bagaimana pendapat dan perasaan Ibu ketika sudah menyelesaikan pembelajaran kemarin? Oke. Untuk pembelajaran yang kemarin saya selesaikan, menurut saya sudah cukup maksimal ya Bu Irma ya. Tetapi memang ada sedikit kendala-kendala yang memang harus kita hindarkan. Pastinya setiap pelajaran, setiap mengajar pastinya memiliki kendala tersendiri ya Bu Irma. Maka dari itu ya alhamdulillah aman aja sebenarnya. Iya, masih bisa dikendalikan. Ya betul, dikendalikan. Baik, menurut Bu Erma, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang Bu Erma rencanakan? Sudah sangat sesuai, tetapi balik lagi kita di pembelajaran nggak mungkin mulus-mulus aja ya Bu ya. Iya. Pastinya ada kendala-kendala tersendiri. Iya, baik. Kemudian Ibu, maaf Bu, apa Ibu bisa ceritakan hal-hal yang dirasakan sudah memuaskan di dalam pembelajaran Ibu? Ya, hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran saya kemarin itu adalah anak-anak aktif, berperan aktif dalam pembelajaran. Itu saya sangat puas gitu dengan adanya anak-anak aktif. Berarti anak-anak menghargai dan memperhatikan apa yang kita sedang ajarkan, apa yang sedang kita bicarakan, topiknya apa, mereka memperhatikan. Itu saya sangat puas, tandanya anak-anak bisa menerima apa sih yang sedang kita pelajari hari ini, tentang apa sih, mereka sangat antusias. Itulah yang kunci utamanya Bu Irma, supaya puas dalam pembelajaran. Bu Irma kemarin materinya mengenai Rekonteks. ya. Lalu apakah sudah tercapai Bu tujuan pembelajaran rekonteks kemarin? Baik lagi tentunya saya ada seharusnya memang kita harus ada 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan untuk bisa tahu ya itu tercapai atau tidaknya. Karena kalau hanya sekali pertemuan kita belum tahu mengidentifikasinya seperti apa. Karena di pelajaran saya sendiri pun memang anak-anak tuh butuh yang namanya banyak stimulasi supaya mereka paham. Tidak hanya 1-2 jam saja belajar, tapi mereka harus diulangi lagi, diasah kembali, diingat kembali agar mereka bisa lebih paham. Berarti harus banyak pelatihan ya Bu? Betul. Kalau untuk pertemuan pertama kali ini Bu Erma belum bisa memastikan ya? Belum bisa memastikan tentunya, karena kan baru ada ya. sedikit Bu, bisa indikator ketercapaiannya apakah ada yang sudah mereka penuhi? Sudah, penguasaan vocabulary, pelafalannya juga sedikit, ada yang bisa, ada yang masih belum, bukan tidak bisa ya, belum bisa. Ya, gitu. masih belum ya. Baik. Kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan peserta didik Bu Irma ketika ada dalam pembelajaran konteks ini? Oke, penguasaan vocabulary itu penting, atau kosakata ya, penguasaan kosakata bahasa Inggris kan banyak ya Bu Irma ya. Maka dari itu anak-anak banyak sekali yang memang sedikit lupa akan kosakatanya mereka atau ngeblank. Apalagi ketika pada saat presentasi anak-anak selalu ngeblank. Apa ya bahasa Inggrisnya, pergi apa, bahasa Inggrisnya lari apa, seperti itu. Jadi ya vocabulary, pelafalan pun sama, pelafalan juga pronunciation. Baik, Bu Irma. Pada wawancara pra observasi, Bu Irma menyinggung soal kepercayaan diri Bu. Jadi anak-anak masih belum muncul ya Bu ya percaya dirinya ketika mengucapkan kosakata bahasa Inggris. Nah sejauh ini kemarin di kelas menurut Bu Irma bagaimana kepercayaan diri mereka? Kepercayaan diri anak-anak ya Bu Irma, karakteristik anak tentunya berbeda ya Bu Irma ya. Ada yang memang sudah sanggup atau bisa dalam pelafalan pengucapannya, ada yang memang belum bisa. Jadi ya menurut saya ya harus diasah lagi sebenarnya ya. Karena ini baru pertama kali ya. Pertama iya. Baik, tadi kayak dirinya kurang. Betul. Tadi kita sudah membahas tentang kesulitan peserta didik ya. Nah, Ibu dalam sisi Ibu sendiri kira-kira apa ini tantangan Ibu? Adakah hal yang masih sulit untuk diterapkan pada peserta didik di kelas mengenai materi konteks?
Ya, rekonteks itu kita bahas rekonteks dulu ya Bu Irma. Rekonteks itu masa lalu, di mana masa lalu kita menggunakan tenses past, di mana past ini anak-anak selalu lupa yang namanya rumus. Jadi saya kembali lagi mengulang lagi, mengasah lagi rumus-rumusnya, iya, tensesnya, grammar-grammar mereka, vocabulary mereka itu berbeda. Verb 1 dengan verb 2 itu pastinya berbeda ya Bu Irma ya. Dalam bahasa Inggris pasti beda-beda. Nah mereka tuh harus diulang lagi. Nah itu mungkin kesulitannya bagi saya, kurangnya pengetahuan vocabulary peserta didiknya sangat kurang gitu. Berikutnya Bu Irma, kira-kira Bu Irma sudah menyiapkan solusi apa nih terkait permasalahan yang tadi Bu Irma ungkapkan kan? Iya, solusi saya peserta didik kembali lagi sebenarnya peserta didik kan karakteristiknya beda-beda Bu Irman. Kita akan membentuk suatu kelompok di mana anak atau peserta didik yang sanggup atau bisa mengerti pelajaran bahasa Inggris dengan anak-anak yang kurang atau belum bisa, itu nanti yang bisa Bu Irma kita masukkan satu persatu ke anak-anak yang memang harus diasah kembali dalam bahasa Inggrisnya. Jadi mereka bisa diajarkan oleh temannya, iya, yang bisa, yang sanggup, yang mampu gitu. Berarti Bu Irma akan membentuk seperti tutor sebaya ya Bu? Iya, teman sebaya gitu. Karena sudah beberapa sudah memahami yang belum ini bisa dibantu oleh temannya. Betul. Ya. Baik Bu Irma. Nah tadi ada beberapa teman-temannya yang sudah menguasai ya hal-hal yang baik di pembelajaran Bu Irma yang Bu Irma perhatikan dan bisa menyebarkan berbagi ilmu kepada teman-teman yang baik. Kemudian Bu Irma rencana tindak lanjut ini, apakah nanti Bu Irma akan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris di sekolah ini? Tentunya iya karena rombel kelas 11 pun kelas 10 pun banyak ya Bu Irma ya. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan NGMP sekolah kita untuk memutuskan atau mencari cara agar peserta didik ini bisa mengikuti pembelajaran kita di kelas itu seperti apa. Jadi kita seperti bertukar pikiran, seperti sharing gitu. Kalau misalkan saya ada kendala ketika pelajaran recon anak-anak tidak bisa seperti ini, mungkin kelas lain berbeda kendalanya. Iya kan? Jadi kita harus bertukar pikiran, sharingnya seperti apa, baiknya seperti apa gitu. Iya, baik. Luar biasa ya Bu Irma ya. Luar biasa aktif ya. Kemudian kira-kira Bu Irma rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan kapan? Minggu depan, karena kita kan ada 3 kali pertemuan ya Bu Irma ya. Karena pertama kita sudah lihat yang namanya pretest anak-anak seperti apa nih ya Bu Irma. Jadi minggu depan insya Allah akan terus saya kejar anak-anaknya supaya kalau misalkan kalian mampu, kalian harus belajar. Kalau misalkan kalian kurang minat dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya bisa mengajarkan untuk jam tambahan gitu kepada mereka supaya mereka juga tidak ketinggalan nih dengan teman-temannya yang bisa. Tadi selain tutor sebaya tadi, berarti Bu Irma akan menjadikan jam tambahan. Iya. Luar biasa. Baik Bu Irma, jadi pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan sedikit materi tambahan dan program tutor sebaya. Itu ya Bu ya. Dan dilaksanakan minggu depan. Minggu depan, betul. Terima kasih Bu Irma, luar biasa ceritanya. Ini juga membuat saya juga belajar ya. Iya, kita bisa sharing ya. Iya, bisa sharing. Bagaimana Bu perasaan Ibu ketika sudah kita sharing seperti ini? Perasaannya nanti kalau Bu Irma sharing tentang pelajaran Bu Irma, saya sharing tentang pelajaran saya pun perasaan saya, oh ternyata berbeda ya, cara mengajar guru kan tentunya berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang ikut jalan A, ikut jalan B. Kalau misalkan saya ikut jalan B, Bu Irma ikut jalan A, pasti kita ketemu di tengah-tengah. Ya kan? Tidak mungkin tidak ketemu ya Bu Irma. Senang saya bisa berbagi sharing dengan Bu Irma. Ya baik Bu Tri, demikian wawancara pasca observasi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma atas kontribusinya ya Bu ya, dan mau berbagi cerita di observasi kali ini. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bu Irma. Terima kasih.